Bayangkan, seseorang wafat, tubuhnya dimasukkan ke dalam liang lahat. Tak lama tanah ditutup, semua orang pulang. Tapi sesuatu yang aneh terjadi di bawah tanah. Hari demi hari berlalu, namun tubuh itu tetap utuh, tak hancur, tak membusuk. Cacing tanah pun enggan mendekat. Padahal tubuh manusia biasanya akan diurai dalam hitungan hari. Namun kali ini alam seakan tunduk. Tanah menahan gigitan. Cacing pun tak sanggup menyentuh dagingnya. Siapakah orang ini? Dan amal apakah yang ia lakukan hingga tanah pun menghormatinya? Inilah kisah nyata yang membuat kita bertanya, apa yang telah kita siapkan untuk rumah terakhir kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Di sebuah daerah jauh dari sorotan dunia, tinggal seorang laki-laki sederhana. Bukan seorang ustadz, bukan pula tokoh terkenal. Ia hanyalah penjaga masjid kecil yang setiap harinya menyapu halaman, mengisi air wudhu, dan memastikan kebersihan rumah Allah. Tak banyak orang yang mengenalnya. Ia tak punya media sosial, tak pernah tampil di mimbar. Namun ia punya satu keistimewaan, kesetiaan kepada masjid. Hampir tak pernah ia tinggalkan sholat berjamaah. Ia datang lebih awal, membuka pintu, mengumandangkan azan, kadang bahkan menjadi imam karena tak ada yang lain. Ia wafat dalam sunyi, tanpa upacara besar. Hanya beberapa orang yang mengantar ke liang lahat. Namun, beberapa waktu kemudian, kuburnya harus dibuka kembali karena pemindahan tanah. Dan saat itu orang-orang terpana. Tubuhnya masih utuh. Kain kafan masih melilit sempurna. Tak ada bau, tak ada busuk. Cacing pun tak menyentuh tubuhnya. Para ulama berkata, ini bukan keajaiban, ini adalah balasan. Balasan atas cintanya pada rumah Allah. Balasan atas keikhlasannya yang tak pernah dipuji manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Tanah bukanlah benda mati. Ia makhluk Allah yang patuh. Ia mengenal hamba-hambanya yang dicintai. Dan saat jasad mereka masuk ke dalamnya, ia pun memuliakan. Sebaliknya, berapa banyak jasad yang dibenci tanah, yang hancur ketika karena dosa-dosa mereka. Betapa banyak orang yang disanjung dunia, namun tubuhnya cepat membusuk karena tanah tak ingin menyimpan aib mereka lebih lama. Namun orang ini yang tak dikenal manusia telah dikenal oleh langit. Tubuhnya dijaga oleh bumi. Wahai saudaraku, kita bisa menjadi apa saja di dunia ini, tapi hanya dua yang akan menemani di kubur, amal atau dosa. Saat manusia menilai dari popularitas, Allah menilai dari keikhlasan. Kisah ini bukan untuk mengagungkan seseorang, tapi untuk menyadarkan kita bahwa kemuliaan sejati bukan di atas panggung, tapi di tempat yang hanya Allah yang tahu. Apakah kita siap jika tanah menolak tubuh kita, atau justru ia menyambut kita seperti seorang sahabat lama? Sebelum kita akhiri kisah ini, tulis amin di kolom komentar untuk doa yang akan kita panjatkan bersama. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang Engkau cintai, dijaga bumi dan disambut oleh langit. Berilah kami amal yang Engkau terima, dan hindarkan kami dari amal yang hanya mengharap pujian manusia. Jadikan kubur kami taman dari taman-taman surga, dan jangan jadikan ia sebagai lubang dari lubang-lubang neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.